Chapter 254. Masa depan tidak diketahui, 2. Inggris, Istana Buckingham. Rahel menghela nafas ketika dia melihat lautan dari pantai Inggris. Masuk ke pantai menjadi dilarang baru-baru ini karena ledakan monster memasuki Inggris dari perairan. Meskipun kedatangan Essence Barrier mencegah korban sipil, situasinya belum berakhir. Bahkan, itu baru dimulai. Dear my precious princess. Rahel menatap surat di tangannya dan mengepalkan giginya. Itu dari musuh terbesar Inggris, Lancaster. Ada apa? Anda tidak terlihat sebagus itu. Petik 2. Ah-Hae-in menghampirinya dan bertanya. Rahel dengan cepat menyembunyikan surat itu dan kembali ke Ah-Hae-in dengan acuh tak acuh. Petik 2. Bukan apa-apa. Apakah Evandel baik-baik saja? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya tidak membuatnya melakukan apapun yang akan memberatkannya. Petik 2. Sangat. Tapi panggilan Evandel adalah. Jangan khawatir. Pasukan Evandel, yang sekarang berjumlah hampir 3.000, tersebar di seluruh Eropa untuk membantu kemanusiaan. Akibatnya, ciptaan Evandel semuanya disebut binatang mistis, merujuk pada binatang buas yang membantu manusia. Saya membuat Evandel membuat rantai komando di pasukannya. Untuk itu, dia membutuhkan ciptaan yang sangat cerdas. Petik 2. Petik 2. Kudengar dia membuat monyet terakhir kali. Monyet belum cukup. Ah-Hae-in melanjutkan sambil tersenyum. Jadi dia membuat unicorn. Maaf. Unicorn, mungkin binatang mistis paling terkenal di dunia, seekor kuda bersayap dengan tanduk putih. Unicorn Evandel adalah komandan yang bertanggung jawab atas pasukannya. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Evandel bersenang-senang sendiri tanpa berpartisipasi dalam hal yang rumit. Petik 2. Ah-Hae-in menunjukkan kepada Rahel bola kristal yang menunjukkan Evandel berkeliaran dan bersenang-senang. Dia sepertinya bermain tag dengan Hayang. Rahel tersenyum, sama seperti yang selalu dilakukannya ketika dia melihat Evandel. Lalu, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Duchess Ah-Hae-in, asosiasi mengirimi kami pesan yang menanyakan sumber hewan mistis. Saya ingin meminta Anda untuk adve. Petik 2. Jangan percaya pada asosiasi. Ah-Hae-in segera menjawab. Ketika Rahel memiringkan kepalanya, Ah-Hae-in menatapnya dengan ekspresi yang agak serius. Mata-mata orden mungkin ada di antara mereka. Maaf. Di kebingungan Rahel, Ah-Hae-in melanjutkan dengan serius. Jin mudah dikenali, tetapi manusia dibujuk oleh Monster King bukan. Monster King seharusnya meyakinkan banyak orang dari asosiasi untuk bergabung dalam perjuangannya. Petik 2. Bagaimana itu bisa terjadi? Asosiasi membawa kehendak pahlawan Sin Myung-chul Nim. Sulit untuk percaya bahwa. Petik 2. Seorang pelayan Raja Monster juga datang kepadaku. Ah-Hae-in menghadapi Rahel. Dia tahu apa yang saya inginkan, kekurangan saya. Dia bilang dia akan memberikannya padaku. Petik 2. Maksud kamu apa? Dia bilang dia akan memberiku tubuh yang bisa melahirkan anak. Saya tidak dapat memilikinya karena efek samping sihir. Petik 2. Rahel tidak tahu bagaimana harus bereaksi, jadi dia tetap diam. Ah-Hae-in memberinya senyum kecil. Tetapi mereka tidak cukup mengenal saya. Biarpun aku bisa punya anak, apa gunanya kalau dunia ini milik monster? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Rahel mengangguk. Kekagumannya pada Ah-Hae-in menumbuhkan tingkat yang lain. Pada saat yang sama, dia menatap Evandel di dalam bola kristal. Ah-Hae-in berbicara sekali lagi, mengetahui kelemahan hati targetnya. Itu pasti hadiah orden. Petik 2. Hadiah. Ya, siapa bilang hanya manusia yang bisa memiliki hadiah? Sudah saatnya siaran berita. Petik 2. Ah-Hae-in menyalakan TV, dan jam 6 malam berita datang. Kerajaan orden telah ditemukan di Afrika. Sementara itu tetap di bawah tanah selama ini, entah bagaimana itu bisa bergerak sendiri di atas tanah dalam satu malam. Pakar, Tzes. Tapi sebelum reporter bisa menyelesaikan berita pertama, layar berkedip. Layar berubah menjadi abu-abu kemudian hitam. Sementara Rahel dan Ah-Hae-in bertanya-tanya apa yang terjadi, sebuah gambar baru muncul di layar. Tanda hubung. Salam, manusia. Saya Orden, Raja Monster. Wajah Rahel dan Ah-Hae-in langsung menegang. Di layar, raksasa besar sedang duduk di atas tahta. Penampilan luarnya menyerupai manusia, tetapi ia jauh lebih besar, dan fitur wajahnya adalah manusia dan bukan manusia. Mata besarnya melotot dengan cahaya tajam seperti pisau. Hari ini, aku bermaksud memberikan peringatan dan tawaran pada umat manusia. Orden dengan mudah membajak sinyal siaran. Semua saluran di Inggris menunjukkan layar yang sama. Sekarang, Tzes. Namun, video terputus tak lama setelah itu. Tzes. Suara statis terdengar, dan Rahel dan Ah-Hae-in mengerutkan kening. Untuk mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Monster King, mereka memusatkan perhatian mereka pada layar. Petik 2 tanda tanya petik 2. Namun, suara orden dihentikan, dan simbol aneh muncul di layar abu-abu. Bagi pemain Menara Harapan, simbol ini terlalu familiar. Ah-Hae-in terkejut. Petik 2. Rahel, simbol ini. Ya kau benar. Rahel mengangguk. Teratai hitam bersulam indah. Ini teratai hitam.
Saat Rahel berkata demikian, terjemahan muncul di bawah simbol. Kemanusiaan tidak akan mendengarkan kata-kata monster semata. Monster, yang berani menyatakan dirinya raja, dan bawahannya yang bodoh. Dan anjing-anjing yang menggigit daging yang ditawarkan oleh si bodoh ini. Aku akan datang untuk membunuh kalian semua. Setelah 4 kalimat muncul, layar menjadi gelap. Rahel dan Ahaein berdiri kosong sesaat. Menggigil mengalir di punggung mereka. Mereka jelas mengerti apa yang baru saja terjadi. Holy, apa itu? Orden dan Black Lotus hanya. Segera, siaran berita asli kembali hidup. Reporter itu dalam keadaan linglung, membersihkan asyik dengan pertempuran siaran antara Monster King dan Black Lotus. Hah, kami kembali. Karena terkejut, reporter itu memperbaiki postur tubuhnya dan duduk tegak. Siaran kami sepertinya dibajak. Melihat ini, Ahaein tersenyum kecil. Sepertinya Black Lotus dan Monster King tidak cocok. Rahel langsung mengangguk. Seperti seseorang dari generasinya, dia dengan cepat pergi ke internet. Sepertinya Inggris bukan satu-satunya negara yang melihat itu. Pandemonium, persembunyian Chameleon Troupe. Wow, bagaimana kamu meretas aliran siaran tanpa menggerakkan jari gelombang? Saya tersenyum pada pertanyaan Jain. Pembajakan siaran Orden adalah bagian dari kisah aslinya, yang saya hentikan dengan menggunakan kemampuan meretas saya. Dia seharusnya tidak mencoba untuk membajak aliran siaran lagi karena dia tahu itu tidak akan berhasil. Orden mencoba menyampaikan pesan ke seluruh dunia, tetapi aku menutupnya sepenuhnya. Tentu saja, dia mungkin tidak menyerah. Tetapi saya berada dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan dalam hal ini, karena saya dapat melakukan hacking hanya dengan melihat. Ada alasan bagus bagi saya untuk menghentikannya. Orden adalah salah satu dari sedikit karakter yang bisa menanamkan kekuatan sihir ke dalam kata-katanya. Meskipun kata-katanya tidak sekuat Island, itu masih akan efektif terhadap warga sipil yang tidak berdaya. Kamu semakin populer, Hajin Gelombang lihat, namamu jadi tren lagi Gelombang. Jain menggenggam tangannya dan menunjukkan bagan tren media sosial. 1. Teratai hitam. 2. Orden. 3. Black Lotus vs Orden. Nama Black Lotus dan Orden berada di puncak tangga lagu. Saya melirik jam tangan pintar saya. SP saya naik 407 poin. Petik 2. Pokoknya, Jain. Tanyaku sambil memijat mataku. Mereka sakit karena saya tidak berkedip saat meretas aliran siaran. Bukankah kita memiliki artefak yang lebih baik? Gelombang yang di sini hanya hadiah, atau persembahan yang harus kukatakan gelombang. Lantai tempat saya berada dipenuhi dengan artefak. Mereka semua diberikan kepada kami oleh Pandemonium's Jin. Tidak satu pun dari mereka yang sangat berguna. Apakah biasanya seperti ini? Ya, gelombang. Itu dulu. Ding. Lift berhenti di lantai kami, dan 2 anggota Chameleon Troupe muncul. Oh gelombang hei, Arashi gelombang. Hirano Arashi, kursi coklat. Arashi adalah seorang wanita dengan rambut panjang yang suka mengenakan jubah sutra. Dia berjalan melewati Jain tanpa mengatakan apa-apa. Aku membiarkannya dan mengalihkan pandanganku ke raksasa yang datang bersamanya. Chok Jungyong, ku dengar kau kalah dari Island. Aoat. Chok Jungyong segera meraung. Bangunan itu sedikit bergetar, dan Jain mengerutkan alisnya. Kamu badut gila. Kalah. Apa? Siapa yang kalah? Siapa yang memberitahumu itu? Petik 2. Baik. Chok Jungyong mulai membuat alasan. Aku akan menang. Saya hanya harus memukulnya untuk terakhir kalinya. Aku sedekat ini untuk melakukannya, tetapi dia terlihat sangat seperti anak kecil di depan. Siapa yang akan percaya bahwa ia sudah dewasa? Bukan saya, itu pasti. Saya melewatkan waktu saya untuk memukulnya karena itu, dan darah itu menggunakan celah ini untuk. Petik 2. Aku mengabaikan kesibukannya dan menoleh ke Jain. Jadi kita tidak punya artefak yang lebih baik. Kita harus segera menemui Wik. Petik 2. Anggota terkuat dari 9 jahat, meminta untuk bertemu dengan Chameleon Troupe. Tujuan dari pertemuan itu adalah untuk membahas pembunuhan Orden. Sekarang, bahkan Jin berencana membentuk tim pembunuhan. Untuk tugas khusus ini, Jin lebih dapat dipercaya daripada pahlawan. Itu karena persuasi Orden tidak berhasil melawan Jin, yang sudah menjual jiwa mereka kepada setan. Bos menyimpan semua yang bagus untuk dirinya sendiri gelombang. Oh begitu. Dia tidak ingin memberikan apapun kepadaku, jadi kamu harus bertanya padanya gelombang. Oke, aku akan mengambil darinya dan memberikannya kepadamu juga. Untuk memanfaatkan skill spesialku secara efektif, encan 4 warna aku membutuhkan artefak kelas puncak. Kalau tidak, saya hanya bisa menggunakan barang yang saya buat. Oke gelombang, semoga sukses gelombang, aku akan mendukungmu gelombang. Saya mulai berjalan ke kamar bos. Pandemonium, ruang tunggu gladiator pangkat hantu peringkat. Di sisi lain, Jin Sahyuk kembali ke rumahnya. Itu bukan rumahnya, secara teknis, tetapi arena pertarungan Pandemonium. Karena dia tidak pernah membeli rumah, dia tidak punya pilihan lain. Tuan Jin Sahyuk, akankah kamu mulai bertarung di arena lagi? Seorang karyawan dari arena pertempuran mengikutinya. Jin Sahyuk membongkar tanpa menjawabnya. Dia tidak membawa banyak barang bersamanya,
hanya barang-barang efektif yang dia bawa dari menara. Tuan Jin Sahyuk, bisakah kami menjadwalkan pertarungan untukmu? Armor kulit yang mengeluarkan cahaya dingin, biru tua, dan mantel yang terbuat dari kain khusus yang disihir dengan sihir. Dua peralatan itu adalah LV, 8 Deep Dark Letter Armor J, Red Order, dan LV, 8 Battle Armor Code J, Red Order. Dia tidak tahu apa arti kata-kata dalam tanda kurung, tetapi item LV, 8 adalah item tingkat tertinggi yang bisa diubah oleh pemain menjadi barang yang efektif, menjadikannya di antara item terbaik yang dibawa keluar menara. Dia menghabiskan gajinya selama 3 bulan untuk membelinya dari rumah lelang. Tuan Sahyuk. Ya ampun. Jin Sahyuk memelototi karyawan arena sebelum berganti pakaian. Berhenti mengganggu saya. Apa kau ingin mati? Tidak, tidak sama sekali. Tes. Jin Sahyuk mengerutkan alisnya dan mengusirnya. Baiklah, lakukan apapun yang kamu mau, tapi lawannya sebaiknya menarik. Ya, terima kasih. Baru kemudian karyawan itu keluar dengan senyum di wajahnya. Cacing-cacing ini. Dari penampilannya, bisnis arena pertempuran tidak berjalan dengan baik. Itu tidak mengherankan mengingat pandemonium terbelah menjadi dua antara hamba setan dan chameleon troupe. Jin Sahyuk tidak terlalu senang dengan hobinya yang terganggu. Jin Sahyuk melepas pakaiannya dan berganti pakaian. Kombinasi baju besi kulit dan mantel lebih dari memuaskan. Jin Sahyuk tersenyum dan mengangguk. Knock, ketuk. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu. Petik 1. Sejak kapan ruang tunggu pangkat jatuh hantu begitu berisik? Jin Sahyuk merasakan perutnya mendidih karena kesal saat dia membuka pintu. Gedebuk. Siapa kamu? Di balik pintu ada makhluk yang tampak aneh. Itu adalah kerangka, mengenakan jubah untuk menyamarkan penampilannya yang bukan manusia. Dia tampak seperti Lik. Jin Sahyuk menatap matanya yang bersinar dan menyeringai. Kamu di sini untuk membalas dendam. Tidak semuanya. Suara Lik bergema seolah-olah mereka berada di sebuah gua. Lalu mengapa kamu di sini? Anda datang untuk mati juga. Petik 2. Aku di sini untuk menyampaikan pesan raja saya. Dia ingin melakukan perdagangan dengan Anda. Perdagangan. Iya nih. Kali ini, Jin Sahyuk tertawa terbahak-bahak. Banyak yang menarik bukan? Bukankah saya katakan saya tidak ingin berbicara dengan binatang buas belaka? Petik 2. Lik tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangan diprovokasi Jin Sahyuk. Dia tampaknya tidak mampu melakukannya sejak awal. Lik melanjutkan. Pesan raja adalah sebagai berikut, aku akan membiarkanmu kembali ke dunia asalmu. Apa? Saat itu juga, suasananya berubah. Kekuatan sihir yang tajam melonjak keluar dari tubuh Jin Sahyuk. Jin Sahyuk meraih Lik dengan kerah jubahnya dan melemparkannya ke kamar. Koang! Lik menjerit aneh ketika ia terbang di udara dan menabrak dinding ruangan. Jin Sahyuk berlari ke Lik dan menginjak lehernya. Petik 2. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Jangan, anggap remeh. Memori monster. Ada monster, yang ingat dunia asalmu. Apa? Monsters. Bukan musuh umat manusia. Raja ingin membuka mata orang-orang. Manusia harus bergandengan tangan dengan kita untuk mengalahkan iblis. Jin Sahyuk melonggarkan kekuatan di kakinya. Tampaknya layak untuk mendengarkannya. Afrika berisi fragmen benua yang pernah kamu tinggali. Selanjutnya, beberapa monster yang mendapatkan kecerdasan datang dari benua itu. Petik 2. Raja ingin bersamamu. Lik mengeluarkan kristal kecil dari sakunya. Itu adalah kristal biru yang tampak seperti tower kristal. Ini adalah tanda niat baiknya. Petik 2. Niat baik. Jin Sahyuk menatap barang yang disajikan padanya. Sebagai seseorang yang benci skemet, dia telah mempelajari skill appraisal dari Tower of Wish. Sama dengan. Continental Fragment. Anda dapat menggunakan fragmen ini untuk kembali ke masa lalu yang tercatat, Akatrina pada masa tahun Continental 555. Sama dengan. Petik 2. Apa? Saya bisa kembali ke Akatrina. Petik 2. Suara Jin Sahyuk berkedip dengan harapan. Ya, tapi kamu tidak bisa tinggal di sana selamanya. Ini hanya masa lalu yang direkam. Mengubah masa lalu tidak mengubah masa depan. Anda hanya akan mengalami dunia masa lalu. Lik menjelaskan, dan kegembiraan Jin Sahyuk mereda. Lalu apa gunanya itu? Saya tidak membutuhkannya. Petik 2. Jin Sahyuk mendecakkan lidahnya dan melemparkan kristal itu. Tidak, dia mencoba membuangnya. Namun, tangannya menolak untuk melepaskannya. Tanda hubung. Apakah Anda benar-benar tidak membutuhkannya? Lik menatap Jin Sahyuk dengan senyum lembut. Kamu bisa mengambilnya. Itu adalah hadiah dari raja. Tidak perlu membayar apapun, dan Anda tidak perlu menjadi sekutu kami juga. Itu hanya tanda niat baik kita. Petik 2. Kristal biru bersinar dengan cahaya keperakan. Kembali ke Akatrina, Jin Sahyuk menatap kristal untuk waktu yang lama sebelum mengencangkan genggamannya. Keputusan yang bagus. Lik bangkit dengan senyum. Lalu aku akan pergi. Jangan ragu untuk mengunjungi kami jika Anda berubah pikiran. Lik perlahan mundur keluar dari ruangan. Namun, Jin Sahyuk masih punya satu pertanyaan untuknya. Oi, tunggu.
Iya nih. Petik 2. Bisakah ini membawa orang lain bersamaku? Lik segera mengangguk. Jika Anda suka, kekuatan kristal tidak terbatas. Benarkah begitu? Jin Sahyuk menyeringai. Itu bagus. Kemudian, pada saat berikutnya, tanda hubung tanda seru. Kekuatan sihir keluar dari tangannya ke arah Lik, kemudian menyebar seperti jaring laba-laba, memotong Lik menjadi 5 bagian. Malam yang gelap. Saya pulang ke rumah untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Sekarang setelah Evandel tertidur, aku duduk di sofa, merenungkan hadiah berikutnya. Sama dengan. Panggilan booster. Menggunakan kekuatan sihir stigma, memanggil dari pengikut Tower of Wish yang bersumpah setia kepada Kim Hajin atau harta miliknya. Sama dengan. Panggilan booster. Terinspirasi oleh manhwa yang biasa saya nikmati, saya datang dengan hadiah ini untuk memanggil bantuan saya dan kapal Genkelope dari Tower of Wish. Dengan ini, saya akan bisa mengerahkan NPC lantai 16 serta kapal perang saya. Hanya ada satu masalah. Anda tidak memiliki cukup SP. Anda membutuhkan total 30.000 SP. SP yang saya miliki tidak cukup. Itu sama tidak peduli berapa banyak pembatasan yang saya berikan padanya. Itu harus turun begitu Suho membersihkan menara. Saya berspekulasi bahwa itu mungkin karena menara harapan tidak jatuh. Setelah Kim Suho membunuh Raja Iblis, kulit luar menara akan jatuh dan menara akan menyatu dengan dunia luar. SP yang dibutuhkan harus turun secara drastis. Tentu saja, saya memperkirakan saya akan membutuhkan setidaknya 5.000 SP paling tidak. Bahkan jika cangkang luar menara jatuh, dunia di dalam dan di luar menara sangat berbeda. Untuk mewujudkan sesuatu dari menara, sejumlah besar energi akan dibutuhkan. Apa yang harus dilakukan? Haruskah saya pergi dengan hadiah lain yang saya pikirkan sebelumnya? Atau haruskah saya menunggu lebih lama dan pergi dengan booster call? Saat saya sedang merenungkan. SSS. Suara kata-kata yang ditulis terdengar. Saya menoleh ke samping dan melihat kata-kata yang ditulis pada surat komunikasi yang saya berikan kepada Jin Sahyuk. Petik 2. Saya tidak berpikir dia akan membalas begitu cepat. Saya melihat apa yang dia tulis. Saya juga berpartisipasi dalam tim pembunuhan Orden Pandemonium. Mari kita bertemu dan menyelesaikan ini sekali dan untuk semua.